Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Yunisa dari program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Baik, di sini saya akan mengimplementasikan program yang telah saya buat. Program ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dari logika ember atau water jug problem. Pada studi kasus kali ini, saya menggunakan pendekatan algoritma breadth first search atau BFS, yang dimana BFS ini untuk mencari solusi tercepat untuk mencapai target volume air tertentu, seperti itu. Langsung saja, jadi di studi kasus kali ini terdapat dua buah ember yang dimana kapasitas masing-masing dari embernya berbeda-beda. Nah, di sini ada ember A, kita asumsikan ada ember A dan ember B, yang dimana ember A itu berkapasitas 4 dan ember B berkapasitas 9. Dan untuk hasil akhirnya, ember A akan mendapatkan hasil 2, kapasitasnya berdua, dan ember B berkapasitas 0. Langsung saja saya akan menjelaskan lebih detailnya melalui program yang telah saya buat. Yang pertama, di sini seperti yang sudah saya tadi jelaskan pas di awal, jadi saya menggunakan pendekatan algoritma BFS. Jadi sininya saya menggunakan DQ. Langsung saja. Next, di sini ada kita tuh disuruh memasukkan sebuah perintah. Jadi perintahnya itu yaitu memasukkan kapasitas ember A. Tadi ember A kita asumsikan 4 ya, dan masukkan kapasitas ember B. Ember B-nya itu adalah 9. Nah, di sini juga diperintahkan untuk memasukkan target isi ember A. Target isi ember A itu merupakan sama saja kayak hasil akhirnya tuh tadi. Hasil akhirnya itu ingin mendapatkan hasil akhir itu 2 ya. Terus masukkan target isi ember B. Isi ember B itu hasil akhirnya, kita itu ingin mendapatkan hasil akhirnya itu adalah 0 ya. Langsung saja. Next. Di sini tuh ada fungsi untuk mencari langkah-langkah selanjutnya dari suatu step. Jadi codingan ini tuh atau bagian ini tuh kayak menjelaskan tentang rules-nya tuh, rules untuk mencari ya, untuk mengerjakannya. Jadi saya menggunakan rules atau aturannya, yaitu jika ember penuh jika ember penuh tidak bisa diisi, jika ember tidak penuh maka bisa diisi, dan jika ember diisi atau diturunkan maka hasilnya 0, dan jika ember tidak diisi maka bisa diisi, dan jika ember A penuh maka alihkan ember B ke ember B sampai penuh, begitu pun sebaliknya. Next, kita masuk ke codingan selanjutnya. Nah, di sini yaitu ada fungsi untuk mencari solusi tercepat dari titik awal tertentu. Ya tadi DFS, yaitu untuk mencari solusi tercepat. Langsung saja. Next, di sini juga kita ada codingan untuk jalur pertama mulai dari 4,0 seperti tadi kan kita asumsikan seperti itu. Terus di sini juga kita ada untuk menampilkan hasilnya. Baik, langsung saja kita running programnya. Lalu akan muncul seperti ini. Di sini kita disuruh atau diperintah untuk memasukkan kapasitas ember. Nah, kapasitas ember A berapa tadi? Kita asumsikan 4 ya. 4 dan ember B itu 9, dan ember target isi atau kapasitasnya hasil akhir kapasitasnya itu 2, ember A 2 dan ember B 0 saja. Nah, di sini muncul langkah-langkahnya. Di sini ada solusi tercepat dari jalur 4,0. Nah, langsung saja. Di sini yang pertama ada langkah 0 atau langkah pertama. Itu A sama dengan 4 dan B sama dengan 0. A dipindahkan ke B, dan otomatis A itu menjadi 0 ya. Lalu A diisi lagi jadi 4, dan A ini dipindahkan lagi ke B, maka akan menghasilkan 8. Lalu A itu diisi kembali menjadi 4, dan dipindahkan lagi 1 ke B jadi 9. Jadi A itu sisa 3.
Lalu karena 9 itu penuh, maka akan 0 hasilnya. Lalu dari A itu sisa 3 dipindahkan lagi ke B. Jadi B sisa 3 dan A 0 karena tadi sudah dipindahkan. Jadi A itu diisi lagi jadi 4 dan lalu si A itu dipindahkan lagi ke B. Jadi B itu hasilnya 7. Nah, karena A-nya tadi kosong, maka isi lagi 4. Lalu si A itu dipindahkan lagi ke B. Lalu si B itu akan menghasilkan 9 dan A itu akan menghasilkan 2. Karena B itu 9, maka kan penuh jadi 0. Lalu hasilnya akan menghasilkan di langkah ke-12 akan menghasilkan A sama dengan 2, B sama dengan 0. Lanjut, selanjutnya ada solusi tercepat dari jalur 0,9 atau ember B. Nah, pada langkah 0 atau langkah pertama ada A sama dengan 0 dan B sama dengan 9. Nah, di langkah ini kita pindahkan B ke A. Nah, A sama dengan 4, B sama dengan 5 jadinya. Lalu karena A itu 4, otomatis A itu penuh ya. Jadi 0, A itu jadi 0, terus B itu dipindahkan lagi ke A. Jadi sisa 1 B-nya. Terus karena kapasitasnya penuh, kapasitas A-nya penuh, jadi 0 lagi. Dan B tinggal 1, B itu dipindahkan lagi 1 itu ke A. Terus A itu sama dengan jadi 1 dan B itu sama dengan 0. Karena B-nya 0, maka B bisa diisi lagi sampai penuh jadi 9. Dan 9 itu dipindahkan lagi 3 ke A. Jadi A isinya adalah 4 dan B sisanya 6. Lalu karena A4 karena A penuh, jadi 0 dan B masih tetap 6. Jadi si 6 yang ada di B ini dipindahkan lagi ke A. Jadi 4 dan B sisa 2. Lalu karena 4 ini penuh, jadi otomatis bakal 0. Dan yang B2 ini pindahkan lagi ke A, maka akan menghasilkan pada langkah ke-11 akan menghasilkan hasil akhir yaitu A sama dengan 2 dan B sama dengan 0. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.